Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Iqbal Kamajaya dengan NPM 20010082009 dari jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatopita MK Botani Tumbuhan Tinggi dengan dosen pengampu Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita berasal dari bahasa Yunani sperma biji, piton tumbuhan adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bapak biji. Di dalamnya terkandung calon induk baru, yaitu lembaga. Lembaga sendiri akan berbuah setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Tumbuhan berbiji juga merupakan heterospora, membentuk struktur megasporangia dan mikrosporangia yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Misalnya struktur seperti konus atau strobilus pada ginover dan bunga pada tumbuhan berbunga. Seperti halnya tumbuhan lain, spora dan tumbuhan berbiji dihasilkan melalui meiosis di dalam spongaria. Akan tetapi pada tumbuhan berbiji, megaspora tidak dilepaskan melainkan dipertahankan. Selanjutnya, ini adalah gambar beberapa tumbuhan berbiji. Yang pertama ada Pinus mercusi, yang kedua Agathis alba atau damar, yang ketiga Genetum genemon atau melinjo, yang keempat Dion edule. Ciri-ciri spermatopita. Bentuk dan ukuran tumbuhan tergolong Formopita karena dapat dibedakan dengan jelas. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, dan daun. Tubuhnya makroskopis dengan ukuran yang bervariasi. Ada spermatopita yang berukuran hanya beberapa sentimeter, misalnya rumput-rumputan atau graminae. Namun ada pula yang berukuran besar hingga berdiameter 7 meter dengan tinggi 115 meter, misalnya redwood atau Sequoiadendron giganteum dan Sequoia pervirens. Bentuk tubuh spermatopita dapat dibedakan atas semak, berdu, pohon, dan liana. Semak berbatang pendek merayap berumpun, contohnya misalnya teki atau Cyperium rotundus, dan serai Andropogon naargus. Berdu berbentuk seperti pohon tetapi batangnya kecil dan pendek, contohnya bunga puluk atau Mirabilis jelapa, dan cabai Capsicum annum. Pohon berbatang besar dan tinggi, contoh jambu air Eugenia aquea, dan jati Tectona grandis. Liana berbentuk seperti tali tambang dan tumbuh melilit pada pohon lain, contoh rotan atau Calamus rotan, dan sirih atau Piper edle. Misalnya bentuk spofit. Tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun. Akar dapat berbentuk serabut atau tunggang.
batang akan berkambium pada berkambium. Ada pula yang tidak berkambium. Daun memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Tulang daun berbentuk lurus, menyirip, atau menjari. Tumbuhan berbiji memiliki pembuluh angkut, baik xilem maupun floem pada akar, batang maupun daun. Spermatopita memiliki alat perkembangbiakan genetik berupa strobilus atau bunga. Strobilus dimiliki oleh gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan bunga memiliki oleh angiospermae tumbuhan berbiji tertutup. Berdasarkan letak bakal biji tumbuhan berbiji atau spermatopita dikelompokkan menjadi dua divisi, yaitu gymnospermae atau pinopita atau tumbuhan berbiji tertutup. Kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun, bunga, atau karpel, atau bijinya berada pada bila-bila strobilus berbentuk sisik dan angiospermae atau magnoliopita atau tumbuhan berbiji tertutup adalah kelompok tumbuhan yang bakal bijinya terlindungi oleh daun buah. Daun buah merupakan ovarium atau megasporifil yang sudah matang dan dilindungi dindingnya menebal atau berdaging. Tumbuhan berbiji memiliki genetik sporofit lebih kompleks dibandingkan dengan lumut dan paku. Alat perkembangbiakannya terdapat pada organ bunga atau kumpulan sporofil. Atau juga berupa strobilus. Sementara itu pada tumbuhan paku, kumpulan sporofil belum membentuk bunga. Sel kelamin atau gamit jantan yang berada dalam serbuk sari dan gamet betina berada pada kantong embrio. Dalam proses pada penggabungan sel gamet jantan atau sperma dan sel gamet betina atau sel telur terjadi melalui suatu tumbuhan serbuk sari. Oleh sebab itu spermatopita bisa disebut juga dengan embriopita siponogama. Tumbuhan tersusun dari banyak sel atau yang sifatnya multiseluler dengan ukuran tumbuh besar atau mikroskopis, dan sebagian besar tumbuhan berbiji memiliki habitat di darat seperti mangga, rambutan, dan jambu. Ada pula tumbuhan berbiji yang hidup mengapung di atas air seperti eceng gondok. Tumbuhan berbiji berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Perbedaan gymnospermae dan angiospermae. Perbedaan dari akar. Gymnospermae memiliki akar tunggang dan angiospermae memiliki akar tunggang dan serabut. Bagian batang berkambium, dan angiospermae ada yang berkambium dan ada yang tidak. Bagian daun gymnospermae jarang berdaun majemuk, jarang berdaun besar, sedangkan angiospermae umumnya berdaun lebar, tunggal, majemuk. Bagian bunga gymnospermae memiliki bunga strobilus
atau kumpulan bunga penghasil gamet, sedangkan Angiospermae bunga sejati dan memiliki perhiasan bunga. Bagian biji Gymnospermae terbuka, tidak tertutup akan akar buah, sedangkan Angiospermae ditutupi bakal buah. Bagian buah Gymnospermae tidak ada berkembang, sedangkan Angiospermae ada berkembang dari bakal buah. Perbedaan pembuahan Gymnospermae tunggal, sedangkan Angiospermae ganda. Penyerbukan Gymnospermae dibantu angin, sedangkan Angiospermae dibantu serangga, angin, air, dan lain-lain. Beberapa contoh Gymnospermae. Cemara biasanya digunakan sebagai bahan bangunan untuk pembuatan rumah atau bangunan. Cemara kipas merupakan cemara yang berasal dari genus Tehuja dan keluarga Cypressaceae. Banyak yang menyebut jenis ini merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan lembah dan dapat ditemukan di rawa-rawa. Sebagai manfaat yang dapat digunakan dari pohon ini diantaranya sebagai obat penyakit rematik, psoriasis, dan sistitis. Kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pagar ataupun perahu. Seiring berjalannya waktu, pohon cemara jenis ini dijadikan sebagai tanaman hias. Cemara pensil adalah jenis cemara yang berasal dari wilayah Mediterania dan termasuk dalam keluarga Cupraceae. Ciri-cirinya sangat unik, yaitu memiliki kayu dan buah yang harum, sehingga tak heran jika beberapa pintu gereja dibangun dengan kayu pohon cemara ini. Ini adalah contoh gambar dari cemara. Yang selanjutnya, pinus yang memiliki nama Latin Pinus mercusi atau Casuarina ecusetifolia atau Pinus longaiva merupakan tumbuhan yang menghasilkan getah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri dapat banyak pinus yang jenis mercusi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pohon pinus biasanya adalah getah dapat diolah sebagai bahan utama dalam pembuahan sabun dan cat. Selain itu juga dapat dimanfaatkan dalam industri parfum, hiasan, dan souvenir. Juga dibuat dari pohon Strobilus pinus. Kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, sebagai batang, korek api, serta dijadikan sebagai kertas dengan serat panjang. Kulitnya yang lumayan tebal dan yang dapat dijadikan untuk bahan bakar, yang nantinya abu hasil pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai campuran pupuk organik yang mengandung kalium tinggi. Ini adalah contoh gambar dari pinus. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.